Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Di sini pada hadir semua kan ya? Ya, Oke, kalau pada hadir, jangan lupa ya nanti untuk isi daftar kehadiran di Google Classroom. Udah pada siap buat belajar belum nih? insya Allah siap. Oke, kalau udah pada siap buat belajar, Ibu mau ngasih tahu nih, hari ini kita belajar materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, sebelumnya kalian pernah nggak sih membandingkan harga pada suatu produk? Nah, Bu. Nah, jadi ketika kalian sedang membandingkan harga pada suatu barang, secara tidak langsung kalian telah menerapkan materi sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke materi sistem persamaan linear 3 variabel, ada dua materi prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu materi aljabar dan materi sistem persamaan linear 2 variabel, atau yang sering kita singkat menjadi SPLDV. Nah, kalian udah pernah belajar materi aljabar sama sistem persamaan linear 2 variabel? Udah pas SMP. Oh, udah ya, pas SMP ya? Iya. Berarti kalau Ibu tanya, apa yang kalian ketahui tentang aljabar? Apa coba? Pada materi aljabar terdapat koefisien, periode, dan konstruksi. Iya, betul. Selain itu di aljabar ada apa lagi? Memiliki suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis sama suku tidak sejenis itu bedanya emang apa sih? Suku sejenis contohnya X, 2X, 3X, sedangkan suku tidak sejenis contohnya 2X, 2X, dan 2Z. Ya, betul. Itu termasuk dalam materi aljabar ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui dari materi sistem persamaan linear 2 variabel? Persamaan linear 2 variabel memiliki 2 variabel, Bu. Ya, betul. Selain itu ada apa lagi? Oh iya, benar. Itu. Nah, jadi kalian sudah paham ya sama materi aljabar dan sistem persamaan linear 2 variabel? Oke, dalam mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel ini, materinya terdapat pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, selain itu juga terdapat pada kompetensi dasar 4.3, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun tujuan dari mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel yaitu melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel, merancang model matematika dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, dan dapat menggunakan berbagai macam metode penyelesaian masalah pada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ada yang tahu nggak nih manfaat dari mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel? Manfaatnya itu kita bisa membandingkan harga pada suatu barang sehingga kita dapat memperoleh barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian kita juga bisa mencari keuntungan dan tahu harga pokok pada suatu barang. Iya, betul sekali. Nah, selain itu juga kita dapat mengetahui keuntungan yang dapat kita peroleh ya. Oke, sekarang Ibu mau menyampaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu kita saat ini sedang melakukan Google Meet pada sesi pertama. Kemudian setelah ini nanti kita akan melanjutkan melalui Google Classroom, di mana pada Google Classroom tersebut Ibu telah mengunggah gambar atau foto yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Nah, selain itu juga terdapat bahan pembelajaran yaitu modul, PowerPoint, dan video pembelajaran. Nah, di Google Classroom tersebut Ibu juga telah mengunggah lembar kerja peserta. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik itu ya. Dan terdapat juga forum diskusi, yang mana di forum diskusi tersebut kalian dapat mendiskusikan materi atau lembar kerja peserta didik. Setelah kita melakukan pembelajaran melalui Google Classroom, selanjutnya akan kita lanjutkan pembelajaran melalui Google Meet, yang mana pada Google Meet tersebut kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan di Google Classroom tadi, kemudian kita juga mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik yang telah dikerjakan tadi, begitu juga mendiskusikan proyek yang harus dikerjakan. Nah, jika ada perbedaan, maka nanti kita dapat saling mengevaluasi satu sama lain. Kemudian nanti kita akan buat kesimpulan bareng-bareng ya.
Terus nanti juga Ibu akan menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan dan evaluasi yang harus dikerjakan. Nah, setelah itu, jika sudah selesai, Ibu nanti akan mengunggah kunci jawaban dari semua soal yang telah kita kerjakan pada hari ini di Google Classroom dan akan memberitahu materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita langsung ke Google Classroom ya. Bu, terima kasih Bu. Oke, sekarang kita kembali lagi di pertemuan Google Meet sesi kedua. Nah, gimana nih? Tadi pembelajaran di Google Classroom-nya seru atau enggak? Seru Bu. Oh, seru ya, Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah belajar di Google Classroom itu kita sudah mengisi lembar kerja peserta didik, terus kita sudah membuat proyek yang telah ditugaskan, dan itu juga kita udah mendiskusikan apa yang belum dipahamin kan. Nah, sekarang Ibu mau coba dari kalian presentasikan hasil diskusinya tuh seperti apa, terus lembar kerja peserta didik yang telah dikerjakan tuh seperti apa, dan proyeknya juga. Siapa nih yang mau presentasi duluan? Duluan nggak? Aku duluan Ya. Udah boleh dimulai, Bu. Santi, Kinos, dan Gena sedang berbuka untuk membuka ceruk dan terondong. Santi memberikan surat buka,
dan 2 kg kedondong dengan harga Rp54.000. Kinos membeli 1 kg semangka, 2 kg jeruk, dan 2 kg kedondong dengan harga Rp43.000. Sedangkan Geno membeli 3 kg semangka, 1 kg jeruk, dan 1 kg kedondong dengan harga Rp57.750. Berapakah harga 1 kg jeruk? Nah, misalkan S, JK, S ini untuk semangka, J jeruk, K kedondong. Model matematika dari masalah tersebut adalah 4S, 4 kg semangka ditambah 1 kg jeruk ditambah 2 kg kedondong sama dengan Rp54.000. S, 1 kg semangka ditambah 2 kg jeruk ditambah 2 kg kedondong sama dengan Rp43.000. 3 kg semangka ditambah 1 kg jeruk ditambah 1 kg kedondong sama dengan Rp37.750. Eliminasi kedondong dari persamaan 1 dan 2. 4 kg semangka ditambah 1 kg jeruk ditambah 2 kg kedondong sama dengan Rp54.000. 1 kg semangka ditambah 2 kg jeruk ditambah 2 kg kedondong sama dengan Rp43.000. Lalu kita kurangkan 3 kg semangka sama dengan J, hasilnya Rp11.000. Eliminasi K dari persamaan 1 dan 3. 4 kg semangka ditambah 1 kg jeruk ditambah 2 kg kedondong sama dengan Rp54.000. Nilai mutlak X1 4S, 4 semangka, 4 kg semangka ditambah 1 kg jeruk ditambah 2 kg kedondong sama dengan Rp54.000. 3 kg semangka ditambah 1 kg jeruk ditambah 1 kg kedondong sama dengan Rp37.750. Nilai mutlak X2 6 kg semangka ditambah 2 kg jeruk ditambah 2 kg kedondong sama dengan Rp75.500. Lalu kita kurangkan, hasilnya 2 kg semangka ditambah 1 kg jeruk sama dengan Rp21.500. Eliminasi semangka dari persamaan 4 dan 5. 3 kg semangka dikurang 1 kg jeruk sama dengan Rp11.000. Nilai mutlak X2 6 kg semangka dikurang 2 kg jeruk sama dengan Rp22.000. 2 kg semangka ditambah 1 kg jeruk sama dengan Rp37.750. Nilai mutlak X2 6 kg semangka ditambah 3 kg jeruk sama dengan Rp64.500. Lalu kita kurangkan, min 5 kg jeruk sama dengan hasilnya min Rp42.500. Per min 5 sama dengan 1 kg jeruk harganya Rp8.500. Jadi harga 1 kg jeruk adalah Rp8.500. Oke guys ya, presentasinya sudah cukup baik ya. Tadi jawaban yang diberikan juga sudah tepat. Coba siapa lagi nih yang mau presentasi? Ya boleh, silakan Gita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Yolanda. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi. Selama proses pembelajaran yang dilakukan di Google Classroom tadi, hasil diskusi yang dapat saya pahami yaitu penggunaan variabel yang digunakan pada pemisahan di materi SPLTV. Dapat menggunakan variabel yang bebas, jadi tidak harus menggunakan variabel X, Y, dan Z. Selanjutnya pada SPLTV, tidak mungkin hanya memiliki dua persamaan, dan pangkat yang berderajat 1 itu misalnya X. Kalau X kuadrat itu namanya pangkat berderajat 2. Selain itu, penggunaan aplikasi GeoGebra dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah SPLTV menggunakan komputer, sehingga proses pengerjaannya dapat lebih cepat dan tepat. Akan tetapi sebenarnya dalam proses pengerjaannya tetap menggunakan ketiga metode penyelesaian SPLTF, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan gabungan atau campuran. Oke Gita, untuk teman-teman yang lainnya, apakah hasil diskusi dan hasil proyeknya tadi sudah sama? Sudah. Oh sudah. Oke, kalau sudah sama, berarti kita lanjutkan ke presentasi pada bagian lembar kerja peserta didik. Perkenalkan, nama saya Nanda Zara Samsan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah saya kerjakan tadi. Dari hasil LKPD yang sudah saya kerjakan tadi, pada soal nomor 1 diketahui suatu persamaan X tambah 5Y min 2Z sama dengan 14. A. Sebutkan banyaknya suku yang terdapat pada persamaan di atas. Jawaban saya X, 5Y, min 2Z, dan 14. B. Variabel yang terdapat pada persamaan di atas yaitu jawaban saya X, Y, dan Z. C. Koefisien yang terdapat pada persamaan di atas yaitu jawaban saya 1, 5, dan min 2. D. Konstanta yang terdapat pada persamaan di atas yaitu jawaban saya 14. Selanjutnya nomor 2. Berapa banyak metode yang digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel? Jawaban saya ada 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan atau campuran. Selanjutnya di sini ada bagian mengamati. Di bagian mengamati ini ada permasalahan. Dan selanjutnya ada bagian bertanya. Di sini, apakah masalah tersebut merupakan masalah sistem persamaan linear 3 variabel? Jelaskan. Jawaban saya, menurut saya masalah tersebut merupakan masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Karena pada masalah tersebut terdapat 3 variabel yang harus dimisalkan dan memiliki 3 persamaan. Selanjutnya ada bagian berpikir. Langkah yang pertama, tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas.
Di sini ada bibit tanaman Pak Dino, Pak Samsul, dan Pak Bima. Jenis bibit tanamannya ada X, Y, dan Z. Bibit tanaman punya Pak Dino yaitu 2X, 1Y, dan 2Z dengan harga 150.000. Bibit tanaman punya Pak Samsul yaitu 2Y dan 3Z dengan harga 170.000. Bibit tanaman Pak Bima yaitu 3X dan 1Z dengan harga 105.000. Langkah yang kedua, buatlah pemisalan pada variabel yang menyatakan jenis bibit tanaman. Jawaban saya X, yaitu banyaknya bibit matoa, Y, banyaknya bibit kelengkeng, dan Z, banyaknya bibit rambutan. Langkah yang ketiga, tuliskan banyaknya jenis bibit tanaman dengan harganya. Jawabannya yaitu 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 150.000. 2Y ditambah 3Z sama dengan 170.000. Dan 3X tambah Z sama dengan 105.000. Langkah yang keempat, tuliskan sistem persamaan yang diperoleh berdasarkan langkah 3. Jawaban saya yaitu 2X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 150.000. 2Y ditambah 3Z sama dengan 170.000. Dan 3X ditambah Z sama dengan 105.000. Langkah yang kelima, perhatikan langkah 4 untuk mengisi tabel di bawah ini. A. Berapakah jumlah persamaan yang diperoleh? Jawaban saya, jumlah persamaan yang diperoleh yaitu 3. Yang B. Berapakah jumlah variabel yang digunakan? Sebutkanlah. Jawaban saya, jumlah variabel yang digunakan adalah 3, yaitu X, Y, dan Z. Yang C, berapakah pangkat dari setiap variabel tersebut? Jawaban saya, pangkat dari setiap variabel yaitu 1. Langkah yang keenam, berdasarkan langkah 5, kita dapat mengetahui bahwa permasalahan tersebut termasuk SPLTV atau bukan. Berikanlah alasannya. Jawaban saya, menurut saya, permasalahan tersebut termasuk sistem persamaan linear 3 variabel, karena berdasarkan langkah 5, terlihat seperti ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya di sini ada bagian menyimpulkan. Saya menyimpulkan jadi suatu persamaan dapat dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel jika memiliki tanda sama dengan, memiliki 3 variabel, dan memiliki pangkat yang berderajat 1. Sehingga jika suatu masalah memiliki ciri-ciri tersebut, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya di sini ada soal mari berlatih. Penyelesaiannya kita misalkan dulu harga untuk sebuah buku tulis itu X, harga untuk sebuah pensil Y, dan harga untuk sebuah penghapus Z. Buatlah model matematika yang sesuai dengan data persoalan di atas. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700 ke persamaan 1. X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300 ke persamaan 2. 3X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100 ke persamaan 3. Selanjutnya, eliminasi variabel Z dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Yaitu 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 4.700. X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Kita kurangkan, jadi X dikurangi Y sama dengan 400 ke persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi variabel Y dan Z menggunakan persamaan 2 dan 3. Yaitu X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Kita kurangkan, jadi min 2X sama dengan negatif 2.800. X sama dengan negatif 2.800 dibagi negatif 2. X sama dengan 1.400. Selanjutnya, substitusikanlah nilai X sama dengan 1.400 ke persamaan 4. Sehingga diperoleh X dikurangi Y sama dengan 400, 1.400 dikurangi Y sama dengan 400, Y sama dengan 1.400 dikurang 400. Y sama dengan 1.000. Selanjutnya, substitusikan nilai X sama dengan 1.400 ke persamaan 1, sehingga diperoleh 2X ditambah Z sama dengan 4.700. 2 dikali 1.400 ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. 2.800 ditambah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. 3.800 ditambah Z sama dengan 4.700. Z sama dengan 4.700 dikurang 3.800. Jadi, Z sama dengan 900. Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa harga sebuah buku tulis adalah 1.400, harga sebuah pensil adalah 1.000, dan harga sebuah penghapus adalah 900. Oke, presentasinya sudah cukup bagus juga ya. Dari hasil presentasi barusan nih, jawaban kalian semua pada sama atau ada yang berbeda? Sama. Sama juga ya. Berarti di sini kayaknya udah pada paham ya sama materi sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, aku mau ngoreksi sedikit.
Jadi tadi ketika presentasi ada yang mengucap nilai mutlak kayak gitu. Nah, sebenarnya itu bukan nilai mutlak, tapi itu suatu persamaan, misalnya persamaan 1 dikalikan 1 kayak gitu. Jadi nilai yang seperti nilai mutlak itu hanya sebagai tanda bahwa itu sedang dikali. Jadi bukan nilai mutlak ya. Nah, kemudian tadi juga ada yang menyebutkan SPLTV menjadi SPLTV atau SPLTF. Nah, jadi yang benar tuh SPLTV ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, gimana kalau kita sekarang membuat kesimpulan bersama-sama? Nah, Ibu mau tanya dulu nih, hari ini kita udah belajar apa aja ya tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel? Saat mempelajari SPLTV, Manfaatnya apa aja, Kesia? memperoleh barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Mungkin kita juga bisa tahu harga pokok pada barang. Ya, betul. Selain manfaat, kita belajar apa lagi tadi? Umum SPLTV. Ya, betul. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Selain bentuk umum ada apa lagi? Ciri-ciri dari SPLTV. Ciri-cirinya ada apa aja? Yang pertama memiliki tanda sama dengan, Ya, kedua memiliki tiga variabel, ya. ketiga memiliki pangkat yang berderajat 1. Ya, betul kita. Nah, Ibu mau tanya nih, kenapa di SPLTV ini ada tanda sama dengannya? Karena kita sedang mempelajari sistem persamaan linear, jadi ada tanda-tandanya. Tanda sama dengan itu menandakan bahwa itu merupakan suatu persamaan atau persamaan. Ya, betul, Kesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, kenapa di materi sistem persamaan linear 3 variabel ini bagian ciri-cirinya ada memiliki 3 variabel? Karena kita sedang belajar dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi variabelnya ada 3, Bu. Ya, betul, Zahra. Nah, selain itu, kita udah belajar apa lagi nih? Komponen dari SPLTV, Komponennya ada apa aja? variabel, konstanta, dan koefisien. Ya, betul. Komponennya ada 4 komponen tuh ya, ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, coba Ibu mau tahu penjelasannya itu apa aja? Bu, Akan kita. suku itu yang mengandung koefisien, variabel, dan konstanta. Ya, Itu huruf yang biasa dijadikan pemisahan. ya betul. Angka yang berdiri sendiri tanpa diikuti variabel, dan koefisien itu angka yang terletak di depan variabel. Ya, betul kita jawabannya sudah tepat. Nah, selain itu kita udah belajar apa lagi? Metode penyelesaiannya, Bu. Metode penyelesaiannya ada apa aja, Zahra? Ada 3, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran atau gabungan. Ya, metode gabungan atau metode campuran tuh itu gabungan dari metode apa? Metode substitusi dan metode eliminasi. Ya, betul sekali. Nah, selain kita sudah mempelajari metode penyelesaiannya, kita juga udah belajar apa lagi nih? Saya Bu, Ya, silakan Kesia. contoh soal dan penyelesaiannya baik secara manual maupun menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Ya, betul sekali. Oke, aku mau tanya nih, dari pembelajaran tadi nih, selama Google Meet sesi pertama, di Google Classroom, dan selama ini, kalian ada merasa kesulitan atau masih bingung nggak sama materi sistem persamaan linear 3 variabel? Enggak, Bu. Enggak sih. Nggak, berarti udah paham semua ya? Ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah mengerjakan lembar kerja peserta didik ya di Google Classroom. Nah, Ibu nanti akan mengunggah tugas sebagai lembar evaluasi. Nah, selain itu juga Ibu akan mengunggah suatu proyek yang harus dikerjakan sesuai dengan batas waktu pengumpulannya ya. Iya. Nah, untuk nilai yang berada di bawah KKM akan dilakukan remedial. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.